Ceramah singkat dengan tema berbuat baik harus dengan diiringi rasa ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat tentang berbuat baik dan juga ikhlas yang menjadi syarat diterimanya amal. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta imbalan atau upah. Saking tingginya amal ini, ibadah yang mengharapkan surga pun belum tentu terhitung dengan ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Seperti diketahui, umat Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa berbuat baik. Berbuat baik sebenarnya adalah inti dari tujuan diturunkannya Islam ke dunia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai inti ajaran Islam, tentu sikap baik ini juga harus termasuk ke dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya manusia. Jika dipelajari secara mendalam, semua ayat yang ada di Al-Quran itu dan tuntunan Nabi Muhammad SAW berisi tentang kebaikan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas memerintahkan umat Islam agar berbuat baik. Seperti halnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum bi'ilat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan infakkanlah harta bendamu itu ke jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah dengan sesungguhnya Allah menyukai perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Namun,
Islam mensyaratkan standar tinggi dalam perbuatan baik dilakukan. Maksudnya, kebaikan saja tidak akan cukup karena belum tentu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, jika tidak cukup dengan kebaikan saja, lalu dengan apa lagi? Nah, Islam tidak hanya menuntut berbuat baik, tapi juga harus diiringi dengan rasa ikhlas. Ini menjadikan syarat utama diterimanya perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Ikhlas dalam berbuat baik atau beribadah berarti melakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya atau dengan niat yang lain. Orang yang ikhlas itu tidak mengharap pujian dari manusia dan tidak juga pamer, karena merasa cukup amal perbuatannya hanya fokus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali diterangkan ayat tersebut bahwa umat Islam diperintahkan untuk melakukan semua amal perbuatan baiknya dengan diiringi dengan ikhlas juga. Dalam menjalani kehidupan, kita seringkali mendengar dan mengatakan, "Aku ikhlas kok, udah ikhlasin aja," atau kalimat yang mirip dengan itu. Pertanyaannya adalah, benarkah kalian itu sudah ikhlas? Tidak dapat kita pungkiri bahwa ikhlas adalah salah satu amal hati yang sangat sulit tingkatannya, dan tingkatannya pun juga sangat tinggi. Terlihat jelas bahwa berbuat baik saja akan sia-sia jika di dalamnya tidak dilandasi dengan rasa ikhlas. Berbuat baik tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar? Jadi, marilah kita mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan lupa mengantongi ikhlas seperti saat ini. Saat ini kalau kita mengantongi uang, jangan lupa menyisihkan ke kotak amal. Nah, dengan melakukan ikhlas dalam beragama, dalam segala urusan di hidup kita akan menjadi mudah dan menjadi baik, lebih tenang dan lebih terang, sehingga beragama menjadi lebih mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena semua amalan yang tidak disadari dengan sikap ikhlas, maka tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ikhlas seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka semakin besar pula balasan yang diterima oleh kita. Dan juga amalan itu pun akan semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pupuklah dan latihlah diri kita dalam bersikap baik dan juga bersikap ikhlas dalam segala hal. Sekian ceramah singkat yang tentang ikhlas dan berbuat baik ini. Semoga yang saya sampaikan hari ini berguna dan juga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.